Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sandri Suma dalam video pembelajaran mata kuliah Kimia Analitik Kualitatif Prodi Anafarma jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang asam basa. Istilah asam basa sudah sering kita dengar sehari-hari. Ciri-ciri umum asam basa adalah kalau asam biasanya berasa masam dan sebaliknya kalau basa biasanya berasa getir atau pahit. Ciri lain yang lebih spesifik yaitu kalau asam akan merubah kertas lakmus biru menjadi merah dan sebaliknya basa akan merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Asam dan basa sama-sama merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Dan bila asam dan basa ini direaksikan, akan menghasilkan garam dan air. Air yang dihasilkan bersifat netral. Jadi bisa diumpamakan di sini air merupakan pembatas antara asam dan basa. Secara kimia, menurut Arrhenius, asam didefinisikan sebagai senyawa yang melepaskan ion H+ di dalam air. Seperti contohnya, HCl di dalam air ia akan melepaskan ion H+ dan Cl-. Sedangkan basa, menurut Arrhenius, adalah senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Seperti contohnya NaOH, maka ia akan melepaskan ion Na+ dan OH-. Kelemahan utama dari teori ini adalah reaksi hanya berlangsung dalam air saja. Oleh karena itu, untuk memperbaiki teori tersebut, maka Bronsted-Lowry mendefinisikan asam sebagai senyawa yang memberikan proton atau disebut juga donor proton dan basa sebagai akseptor atau penerima proton. Sebagai contoh reaksi antara HCl dan amonia yang menghasilkan amonium klorida, di mana teori Bronsted-Lowry ini dapat menjelaskan reaksi yang berlangsung tanpa pelarut air. Menurut Bronsted-Lowry, apabila suatu asam dilarutkan dalam air, maka air akan bertindak sebagai proton akseptor. Sebaliknya, bila suatu basa dilarutkan dalam air, maka air akan berperan sebagai proton donor. Oleh karena itu, Bronsted-Lowry menyatakan air dapat bersifat sebagai asam atau basa atau diistilahkan dengan amfoter. Menurut Bronsted-Lowry, sisa asam yang telah memberikan protonnya mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut disebut sebagai basa konjugasi. Sebaliknya, jika suatu basa menerima proton, maka zat tersebut mempunyai kemampuan sebagai asam atau disebut juga sebagai asam konjugasi. Apabila dalam reaksi tersebut, sisi sebelah kiri atau sisi reaktan diberi nomor 1 dan sisi sebelah kanan atau produk diberi nomor 2, maka asam 1 akan berpasangan dengan basa 2 dan basa 1 akan berpasangan dengan asam 2. Kedua teori asam basa yang diungkapkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry ini diperluas lagi oleh Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Teori Lewis ini menjelaskan bahwa setiap zat yang bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry atau proton akseptor, maka otomatis zat tersebut juga akan mendonorkan pasangan elektronnya ke ion H+ agar dapat berikatan secara kovalen koordinasi. Di awal sudah dijelaskan bahwa air adalah pembatas antara asam dan basa, atau dengan kata lain, air adalah zat yang netral. Kalau dibandingkan dengan air yang rasanya tawar, bila kita minum minuman yang rasanya asam, maka ada minuman yang rasanya sedikit asam,
dan ada pula yang sangat asam atau sedikit pahit dan sangat pahit. Maka, bagaimana menentukan kekuatan suatu asam basa? Kekuatan suatu asam basa ditentukan oleh seberapa banyak asam atau basa tersebut melepaskan ion H+ atau OH- di dalam larutannya. Oleh karena itu, asam dan basa kuat adalah asam atau basa yang banyak melepaskan ion H+ atau OH- di dalam larutannya. Sedangkan asam basa lemah adalah asam basa yang melepaskan sedikit ion H+ atau OH- di dalam larutannya. Atau dengan kata lain, kekuatan asam basa ditentukan oleh derajat ionisasinya. Nilai derajat ionisasi suatu senyawa berkisar antara 0 sampai dengan 1. Di dalam pelarut air, suatu asam kuat akan terionisasi sempurna, membentuk H+ dan anionnya, atau basa akan terionisasi sempurna, menghasilkan OH- dan kationnya. Sedangkan asam basa lemah tidak terionisasi sempurna. Maka, di dalam pelarut air, asam atau basa lemah akan membentuk keadaan setimbang antara molekul-molekul asam lemah dengan ion-ionnya, atau basa lemah dengan ion-ionnya. Oleh karena itu, kekuatan ionisasi asam dan basa dapat dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya, yaitu tetapan ionisasi asam dengan Ka dan tetapan ionisasi basa dengan Kb. Secara umum, reaksi kesetimbangan larutan asam Ha di dalam air akan menghasilkan ion H+ dan A-, sehingga tetapan ionisasi asam dapat dihitung dengan membagi perkalian konsentrasi ion H+ dan OH- dengan konsentrasi larutan asamnya. Begitu juga sebaliknya dengan larutan basa, maka tetapan ionisasi basa dapat dihitung dengan membagi perkalian konsentrasi ion M+ dan OH- dengan konsentrasi larutan basanya. Karena dalam larutan asam basa konsentrasi ion-ionnya adalah sama, maka konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan tersebut dapat ditentukan dengan menghitung akar dari perkalian antara konstanta dengan konsentrasi larutan. Akan tetapi, persamaan ini tidak berlaku untuk asam dan basa kuat yang terionisasi sempurna dalam pelarut air. Maka, konsentrasi ion H+ dan OH- dalam basa kuat akan setara dengan konsentrasi larutan asam atau basa tersebut. Sebagai contoh perhitungan, tersedia larutan asam asetat 0,1 m dengan Ka 1,8 kali 10⁻⁵. Maka, konsentrasi H+ dalam larutan tersebut dapat dihitung dengan persamaan akar perkalian antara Ka dengan konsentrasi asam asetat tersebut. Maka diperoleh 1,34 kali 10⁻⁻3. Contoh lain, suatu larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m, maka konsentrasi ion OH-nya adalah sama dengan konsentrasi larutan tersebut, yakni 0,1 m. Berikut ini beberapa contoh nilai konstanta ionisasi atau kesetimbangan asam atau Ka dan konstanta ionisasi atau kesetimbangan basa atau Kb. Berdasarkan teori asam basa yang telah disampaikan oleh Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, menunjukkan bahwa air memiliki peran penting dalam teori tersebut. Di dalam larutan asam, air dapat berperan sebagai basa, sedangkan di dalam larutan basa, air berperan sebagai asam, atau air bersifat amfoter. Atau dengan kata lain, dapat terionisasi menjadi H+ dan OH-. Oleh karena itu, air mempunyai tetapan ionisasi tersendiri
yang disimbolkan dengan KW. Karena konsentrasi air selalu konstan, maka tetapan kesetimbangan air dapat dituliskan sebagai KW atau sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Dari data hasil pengukuran nilai KW pada berbagai suhu, pada tabel ini dapat dilihat nilai KW pada suhu ruangan atau 25 derajat Celcius adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Karena konsentrasi H+ dan OH- dalam reaksi kesetimbangan air selalu sama, maka dalam reaksi kesetimbangan air, konsentrasi H+ dan OH- adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Cukup sekian dulu materi pembelajaran tentang asam basa. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.